Kalau yang bagus satu batang itu ya rata-rata 9 liter. Kalau yang bagus lagi yang tengah itu bisa 4 liter. Bisa 4 liter. Karena di awal kami belum begitu banyak pengalaman, yang penting bisa produksi, barangnya bisa kemana-mana, dikenal di mana-mana. Tetapi ada satu momen di mana barangnya habis, uangnya nggak ada. Nah, itu merupakan momen yang pahit sekaligus pelajaran untuk kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Astuti Ratnadewi, sering dipanggil dengan nama Dinar. Kami dari owner Adana Gula Semut yang beralamat di Dusun Penggung RT 70 RW 21 Kelurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa sih Adana Gula Semut itu? Nah, Adana Gula Semut adalah gula kelapa kristal, atau bisa gula kelapa kristal, bisa gula aren kristal yang kami beri nama Adana. Jadi Adana Gula Semut itu dulu awalnya di tahun 97 tepatnya, itu pelopor gula semut adalah almarhum ayah kami, Bapak Sugio, yang sebelum tahun 97 itu produksinya adalah gula cetak atau gula kelapa atau gula merah atau gula batok orang sebutnya. Nah, di tahun 97 itu saat membuat gula kelapa ataupun gula batok itu ternyata terlalu tua atau ketuaan di wajan. Akhirnya ada butiran-butiran kecil di wajan itu kok ternyata lebih awet ya dibanding gula batok. Nah, itu yang mencoba dikembangkan oleh ayah kami. Memang pada saat memperkenalkan si gula semut di tahun itu tidaklah mudah. Banyak orang belum tahu yang namanya gula semut itu apa. Penerimaan pasar tidak cukup mengenal banget sih, enggak. Karena harganya juga 2 kali lipat bahkan lebih dibandingkan gula tebu atau gula putih atau gula pasir orang sebutnya. Nah, kenapa kok yang gula semut ini dikembangkan? Karena kami sebagai petani gula batok ataupun gula cetak pada saat itu bisa dibilang kurang beruntung karena harga gula cetak ataupun gula kelapa itu di bawah harga beras. Jadi 1 kilo gula kelapa itu harganya jauh di bawah harga beras. Nah, itu sangat berat bagi kami sebagai petani. Akhirnya termotivasi dari gula semut itu tadi, itu mulai dikembangkan. Penerimaan pasar di 5 tahun pertama itu memang jatuh bangun, tapi penerimaan pasar memang belum di Indonesia bahkan. Jadi di awal-awal 2003-2004 itu justru malah dilirik oleh pasar mancanegara. Karena yang peduli di kesehatan itu memang tidak bisa dipungkiri justru di kota-kota besar dulu atau bahkan di luar negeri. Nah, masyarakat sekitar belum, karena harganya masih terlampau tinggi. Tetapi keunikan dari gula semut ini umur simpannya lebih lama dibandingkan gula cetak ataupun gula batok. Untuk Adana Gula Semut sendiri dengan tingkat kekeringan di bawah 2% itu bisa bertahan di 1 tahun atau bahkan lebih. Nah, tidak hanya gula semut kelapa, dulu awalnya hanya gula semut kelapa yang original ya, itu yang kelapa ataupun aren. Tetapi kita juga merambah yang diversifikasi produk, mulai dari empon-empon, yaitu jahe, temulawak, kencur yang bisa dihasilkan oleh penduduk sekitar. Di tahun 2003 Bapak, sebelum 2003 sebenarnya sudah mulai melatih orang untuk bikin gula semut. Nah, di 2003 itu di bawah Kementerian Pertanian bergabunglah kami di P4S, jadi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Jadi Bapak sudah mulai bergabung dan sampai sekarang sudah kita lanjutkan dan tetap kita lanjutkan. Itu kalau terjun beneran dari awal kita udah mengikuti siklusnya Bapak sudah kita ikutin. Jadi dari prosesnya kita ikutin. Setelah Bapak meninggal di tahun 2013, baru usaha ini kami kembangkan lebih lanjut lagi. Yang paling mengena adalah mesin pengeringnya. Kalau dulu masih disangrai, jadi kalau nyangrai itu kan cukup lama ya, sampai kadar airnya itu benar-benar
kalau bahasa Jawanya itu kemerisi, antara butiran satu dengan butiran yang lain sudah tidak menempel lagi. Nah itu dulu masih disangrai biasa. Kemudian kita kembangkan dengan oven. Nah itu udah ngirit waktu, ngirit tenaga. Bahkan kalau sangrai itu dalam waktu kurang lebih 30 sampai 1 jam paling hanya, kalau 2 luang ataupun 2 tungku itu paling menghasilkan 5 sampai 10 kilo. Nah kalau dengan oven itu sekali masuk oven kami itu 50 kilo. Jatuh bangunnya itu pasti salah satunya adalah finansial. Dari sisi finansial. Jadi karena di awal kami belum begitu banyak pengalaman, yang penting bisa produksi, barangnya bisa kemana-mana, dikenal di mana-mana. Tetapi ada satu momen di mana barangnya habis, uangnya nggak ada. Nah itu merupakan momen yang pahit sekaligus pelajaran untuk kami. Kok bisa? Nah karena kalau misalnya kita nggak bisa memasarkan sendiri pada saat itu, masih bergantung dengan orang memasarkan. Nah di saat orang memasarkan itu awalnya hanya lancar sampai kami menambah modal. Nah di saat menambah modal itu kan kita harus punya kewajiban untuk melunasi si modal tadi. Sementara dari marketing itu uangnya di bulan-bulan pertama lancar, catatan lancar. Tapi kalau sudah memasuki 6 bulan mulai agak rendet tuh, barangnya udah minta terus, tapi keuangan mulai ngerendet. Masuk setahun barangnya habis, uangnya juga habis, nggak ada. Nah itu yang kita petik dari pelajaran itu, lebih baik kami melayani yang satu pieces tapi cash. Gitu. Kalau menyerah enggak ya, karena ini lebih ke keluarga, jadi antara bapak, ibu kami, kemudian saya dengan suami dan keluarga yang lain, karena yang bekerja di sini itu kebanyakan saudara atau tetangga mas, jadi itu malah jadi cambuk tersendiri untuk kami. Kalau kami down, otomatis yang lainnya juga ngikut dengan sendirinya, tapi kami nggak boleh down, saling menguatkan. Nah di situ ada kekuatan yang luar biasa, ketika kita melihat di sekitar kita, kita bisa bermanfaat lebih loh daripada kita hanya memikirkan downnya saja. Momen banyak, terkadang kami sering diajak pameran oleh dinas-dinas terkait, sering diajak pameran di pihak swasta misalnya. Nah itu yang salah satu yang menjembatani kami untuk ketemu customer baru, yang menjembatani kami untuk ketemu dengan orang-orang baru, entah supplier, entah customer. Nah itu memang tidak instan ya, jadi setiap beberapa yang kami alami ketika pameran, yang ngontak itu biasanya malah lebih dari 2 tahun baru ngontak kami. Itu yang sering terjadi di kami, jadi tidak langsung instan. Ada yang instan hanya retail aja ya. Kalau untuk gula semut sendiri, kita contohkan yang original itu bisa untuk pengganti gula pasir. Jadi manisnya untuk pengganti gula pasir, dan gula semut ini indeks glikemiknya lebih rendah, jadi relatif aman untuk penderita diabetes. Yang kedua, lebih mudah di metabolisme tubuh, jadi untuk energi. Kayak orang-orang naik gunung, sanggup aja gula kelapa. Jadi kayak digigit gula kelapa, udah langsung energinya lebih balik lagi gitu loh. Itu yang sedikit gambaran tentang edukasi. Oh gula semut itu baik nggak untuk kesehatan kita? Baik. Cuma kalau nggak terbiasa minum dengan gula merah ataupun gula kelapa, itu memang kurang manis nih, karena terbiasa dengan yang manis-manis. Tetapi kalau kita sudah mulai peduli dengan kesehatan kita, gula kita ada berapa, udah mulai cek labora tentang tubuh kita sendiri, kita itu harus sehat, kita itu harus hidup sehat. Nah itu baru mulai kepedulian tentang mengkonsumsi gula semut ini baru tinggi. Dan untuk di Indonesia sendiri itu mulai maksudnya pasar domestik itu di tahun 2010 itu mulai menggeliat sampai sekarang. Bahkan 2-3 tahun terakhir ini untuk gula semut produk Adana, apalagi yang aren, itu banyak diminati oleh kafe-kafe kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Anda memiliki produk kopi dan ingin membuat produk kopi Anda menjadi produk saset, bisa menggunakan mesin pengemas dari Aneka Mesin. Dengan mesin pengemas kopi saset, Anda dapat membuat model kemasan 3 side seal, 4 side seal, dan juga center seal.
sesuai dengan keinginan Anda. Dengan memakai mesin pengemas dari Aneka Mesin, proses memasukkan bahan, menakar bahan, hingga mengecil kemasan bisa dilakukan dalam sekali proses. Mesin pengemas kopi ini merupakan karya anak bangsa yang diproduksi oleh Aneka Mesin. Aneka Mesin telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam dunia pembuatan mesin industri. Kenapa sih Anda harus memilih Aneka Mesin dalam penyediaan mesin pengemas Anda? Banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika memesan mesin di tempat kami Aneka Mesin. Yang pertama, Anda akan mendapatkan layanan purna jual yang maksimal. Yang kedua, kami memiliki teknisi yang handal dan terampil yang suatu saat bisa Anda hubungi jika terjadi kendala mesin. Yang ketiga, karena mesin pengemas ini dibuat di dalam negeri, maka semua spare part-nya bisa tersedia di tempat kami dan tidak perlu inden terlalu lama. Untuk mendapatkan mesin pengemas kopi seperti ini, Anda bisa menghubungi pabrik dan kantor kami, Aneka Mesin, di Jalan Magelang, KM 16, Medari Sleman, Yogyakarta. Percayakan mesin pengemas kopi Anda bersama kami, Aneka Mesin. Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh.